75 basis sudah pasti untuk The Fed, Mbak Neke. Untuk Bank Indonesia, saya berpikir kemungkinan 50 basis sudah naik probabilitasnya. Karena spread-nya ini harus ditahan supaya tetap menarik. Kalau Fed naikin 100 basis, artinya spread-nya sangat thinning ya terhadap BI rate, sehingga saya melihat front loading kemungkinan terjadi 50 basis. Tapi konsensus memang 25, saya melihat resiko 50 basis untuk tanggal 22. Baik, artinya untuk di pekan ini kemungkinan Bank Indonesia akan menaikkan 50 basis point lagi atau 25 basis point, Pak Enrico? 50 menurut saya. Kali ini 50. Dengan catatan The Fed 75 sudah pasti. Kalau dia paginya, subuhnya naik 100 basis, buat saya kemungkinan 50 basis Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi semakin tinggi. Baik, kita juga mendengar besarnya isu resesi global di tahun depan. Apakah juga kebijakan suku bunga The Fed ini akan menuntun untuk ke arah sana? Ya, pastinya. Tapi menurut kita resesi paling cepat terjadi mungkin 9 sampai 12 bulan ke depan. Ini memang karena sudah jelas the Fed will do what it takes untuk membawa inflasi turun. Inflasi di Amerika lebih banyak didorong oleh sektor jasa, services inflation. Jadi salah satunya cara untuk meredam inflasi sementara supply disruption diselesaikan adalah meredam demand. Jadi they will do what it takes untuk membawa inflasi turun, bahkan dengan meningkatkan resiko resesi. Baik, 9 hingga 12 ke depan akan terjadi resesi global begitu. Lalu bagaimana dengan Indonesia di saat kalau kita lihat data-data ekonomi kita ini sebenarnya masih cukup kuat? Ya, betul. Indonesia menurut saya masih cukup kuat. Contohnya dari ketahanan cadangan devisa, di mana Thailand sudah turun ini hampir lebih dari 25 billion. Di Indonesia kita so far dari titik puncak masih turun 10 billion. Lalu kita punya PDB juga bertumbuh dengan baik. Kekuatan domestik kita saya rasa juga masih solid. Jadi meskipun BI menaikkan suku bunga dengan cukup signifikan, tapi berlimpahnya likuiditas menurut saya akan sangat membantu untuk sektor kredit ini tetap bisa menyalurkan dengan baik, sementara sisi permintaan akan beradjust ya untuk menyesuaikan dengan tingkat suku bunga, dengan ekspektasi inflasi, dan juga exchange rate yang semakin kompetitif. Enrico, tadi kita sudah dengar seperti apa proyeksi Ya, dari Pak Anton. Kalau Pak Enrico sendiri Anda setuju? oke. Jadi inflasi Mbak Aneka di Indonesia itu diukurnya per akhir tahun ya. Kalau menurut saya mulai dari bulan ini sampai Desember, estimasi kami itu inflasi akan melonjak sampai 7,5 atau 8%. Ini per bulan secara year on year. Kalau di average sepanjang tahun ini mungkin di kisaran 4,8 sampai 5%. Rata-rata ya. Memang tahun depan karena base effect dan lain sebagainya dia akan normalisasi turun tapi masih elevated. Jadi mungkin setuju dengan Pak Anton tahun depan rata-rata minimal itu 4% sangat mungkin. Karena kalau kita lihat memang trennya ini lonjakan akan berasa di bulan-bulan awal 6 sampai 7 bulan ke depan. Jadi buat saya for the rest of the year kelihatannya akan melonjak karena secondary impact-nya juga tinggi. Nah, tapi ke depan memang betul kita tidak melihat Bank Indonesia harus menjaga positif real interest rate, bukan, tapi memang di sini untuk menjangkar ekspektasi inflasi sembari juga melihat sektor eksternal. Kalau the Fed akan mencapai titik terminal di kisaran 4,25 prediksi kita, bahkan dengan BI menaikkan ke 5% pun, itu dengan spread 75 basis, ini secara histori paling rendah. Mudah-mudahan tidak terjadi massive capital outflow. Kita juga melihat Indonesia masih sangat bagus keadaan makro fundamental maupun eksternalnya. Jadi memang betul, meskipun BI menaikkan suku bunga, ditambah dengan likuiditas yang masih berlebih, buat saya masih sangat baik untuk BI bisa menaikkan terus menormalisasi sampai kisaran 5% di tahun depan dengan catatan Fed akan mencapai 4,25% di kuartal 1 tahun depan. Nah, memang nanti pertanyaan selanjutnya apabila terjadi resesi, the Fed pasti akan lebih cepat untuk memangkasnya.